Selamat malam, Mas Ahmad Mutakin dan Mbak Hani Pirs, apa kabarnya? Udah lama ya nggak hai-hayan ya. Selamat malam, Khair, Syalma Cookie, selamat malam, selamat datang di IG Live saya dan Kak Bi setiap hari Rabu malam. Spesial malam ini saya ditemani oleh seseorang di sebelah saya. Hai, selamat malam Mbak Hani. Darren Sablon, ya selamat bergabung. Dan Pak Abi juga nampaknya sudah join, sudah siap ya. Sembari menunggu teman-teman yang lain, kayaknya mesti minum air putih dulu nih. Ya, selamat malam, Rumah Mahar Bukit Tinggi. Oh, udah absen ya. Oke. Bergabung. Selamat malam, Pak Bi. Halo Ti, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Suaraku jelas nggak? Jelas banget. Oke, Bagus kok. bagus ya. Hmm. Pak Bi, gimana kabarnya? Baik, ini ada Mbak Ani Pirs ya. Iya, ada Mbak Hani. Udah dari awal deh join. Ada Fitri. Halo Fitri. Dan ini banyak yang lainnya. Itu Ada. keresak apaan tuh? Iya nih, maaf nih. Lagi ada yang kerja di sebelahku. Tapi kedengeran kresek-kresek. Oke. Ya, selamat malam teman-teman semua yang sudah bergabung ya. Di sini sudah sekitar ada 42 sekarang. Kita yang bergabung bersama saya dan Pak Bi malam hari ini. Seperti biasa, kita bertemu lagi di IG Live kami, Brand Clinic. Ya, jadi teman-teman di sesi Brand Clinic ini setiap hari Rabu malam, tapi ya nggak selalu setiap minggu ya Pak ya. Ya. Paling lama 2 minggu sekali sih, tapi pasti setiap hari Rabu malam. Gitu. Teman-teman berkesempatan untuk bertanya kepada Pak Bi, namanya juga klinik ya, seolah-olah Pak Bi ini dokter. Saya teman-teman punya bisnis yang kebetulan ada sakitnya apa mungkin, gitu ya, atau pengen didiagnosa, nah bisa berkesempatan di sini. Nah, sebelum kita mulai ini biasanya kita mau menyapa teman-teman dulu ya Pak Bi ya. Ya, ya. Kira-kira teman-teman dari daerah mana aja? Silahkan bisa tulis di kolom komen. Apakah ada yang dari luar kota dan di mana? Silahkan bisa tulis di kolom komen. Di Bekasi, Jepara Pak Bi, Waru Sidoarjo, selamat malam. Jogja, sore Pak Bi, maksudnya sore. Palembang. Palembang, luar biasa ya. Wah, sudah ada pertanyaan. Siap. Jakarta Barat. Oke, teman-teman di Jakarta. Oh, ada Kebumen. Oke. Jakarta, luar biasa. Blitar. Salam kenal. Dari Jogja. Banyak juga Jogja ya. Tangerang. Cibitung. Oh, Sleepy. Halo. Halo. Oh, dari Bandung, Pak Bi. Oh, Surabaya, dari luar Bandung. biasa. Iya, lumayan rame. Padang. Iya, rame. Dan ini cukup dari macam-macam ya. Tuh, Palangkaraya. Kemarin banjir. Banjir ya. Mas Dani, selamat malam. Sleman. Oke, luar biasa ya. Jadi ini dari banyak sekali. Salam kenal. Oke, salam kenal. Oke. Jadi
luar biasa nih Pak Bini. Juga ada yang sudah bertanya juga. Langsung pertanyaan jadi. Tapi sebelum pertanyaan nih Pak Abi, kira-kira kita hari ini mau bahas apa? Ya, 2 hari lagi kan tanggal 7 ya, 7/8, Pak Abi mau bikin workshop, judulnya Branding, Marketing, Selling. Iya. Itu ya penting ya untuk mengetahui hubungan antara branding, marketing, sama selling. Rata-rata itu ada Mbak Siska tuh. Oh, selamat malam Mbak Siska. Nah. Ya, ya itu sangat penting kita tahu hubungan marketing, selling, sama branding ya. Jadi jangan selamat malam, cuma Mas Syawal. Mas Syawal. Jangan cuma kita belajar tentang selling doang atau marketing doang atau branding doang ya. Branding doang. Memang ada pentingnya untuk mengetahui posisi dari masing-masing ya. Karena nggak cuma 3 itu sekarang. Karena marketing sendiri sudah bergeser banyak ya. Dari marketing step 1, step 1, atau 1.0, sudah bergeser ke marketing 4.0 sekarang. Yeah. Jadi sudah berapa langkah ya? Sudah 3 langkah bergesernya. Jadi oleh karena itu di workshopnya Pak Abi itu yang penting adalah mentranslate. Apa tuh mentranslate? Menerjemahkan. Dari marketing 1.0 sampai menjadi marketing 4.0 gitu ya. Nah, banyak yang salah paham ya. Seolah-olah marketing 1.0 itu harus berubah total menjadi 4.0. Malam itu Coach Tom Kifley. Malam. Salam kenal. Malam Coach. Salam kenal juga. Selamat menyaksikan dan menikmati. Ya, jadi banyak yang salah paham bahwa seolah-olah marketing 1.0 itu salah. Enggak juga gitu ya. Enggak juga. Marketing 1.0 itu tetap benar karena itu yang diajarkan di banyak literatur, universitas ya. Cuma memang kita perlu update gitu ya. Kita update dengan keperluan hari ini karena marketing 1.0 itu hanya bagus untuk kepentingan internal. Ya. Tapi ketika nanti kita pasarkan keluar, pasarnya itu sudah menuntut 4.0 gitu. Nah itu sebenarnya yang paling krusial dari bisnis teman-teman itu. Kalau Pak Bill lihat ya, kebanyakan teman-teman itu gagal bukan karena marketing strateginya salah, bukan. Bukan karena selling strateginya salah, bukan. Kesalahannya itu ada pada tadi, bahwa pengusahanya mempraktekkan marketing 1.0, pasarnya menuntut marketing 4.0, itu aja. Nah, itu yang kemudian di workshopnya Pak Bi yang tanggal 7 besok ini, kita pertajam. Memang sih totalnya ada 12 kotak yang nanti akan menjadi dokumen dari teman-teman peserta. Tapi sebetulnya yang paling penting itu 8 kotak aja. 6 kotak. Kotak marketing 1.0, selling 1.0, dan branding 1.0 dengan marketing 4.0, selling 4.0, dan branding 4.0. Itu sih sebenarnya. Ya, jadi Pak Bi sebenarnya itu sebetulnya apakah misalnya di berbeda industri itu juga gimana ya, berbeda industri atau kategori itu juga bisa membuat kita membutuhkan yang berbeda gitu dari 1.0 to 4.0, gimana sih memakainya gitu Pak? Iya, sebetulnya prinsipnya sederhana banget ya. Teman-teman yang mempraktikkan marketing 1.0 itu menganggap produk as a hero.
produknya adalah hero-nya. Jadi yang digadang-gadang, dipajang-pajang gitu ya, ditawar-tawarkan tuh produknya, Masih produknya gitu ya. masih produknya gitu. Padahal tahun 90 sudah berubah, bergeser ke perilaku konsumennya. Jadi eh, produknya masih sama, dia juga, tapi ada istilah market fit. Jadi di fitkan dengan market, artinya di fitkan dengan perilaku konsumennya. Ya. Hmm. Udah gitu, tahun 2000-an itu sudah bergeser lagi, sudah menjadi jati diri. Jadi kalau Sati suka lihat orang pakai kaos ada logo Nike, nah itu sudah marketing 3.0. Jadi membeli produk karena mau join a brand, istilahnya itu. Jadi Ya. bukan mengambil manfaat atau benefit, tapi lebih ke join the brand. Nah, sekarang marketing 4.0 itu nggak peduli brandnya apa, sih, ya, asal ada engagement, asal ada kedekatan, ya. Nah, di sini butuhnya konten untuk mendekatkan gitu, mendekatkan antara konsumen dengan produknya, itu. Jadi beli itu karena kenal, sih. Jadi misalnya Sati mau beli apa gitu ya, udah Jam ke misalnya Mbak contohnya, jam tangan, gini, misalnya Sati mau apa ya, mau perawatan wajah perawatan. gitu ya. Nah, kenal sama siapa? Sama Mbak Ani Pierce. Ya Mbak udah Ani. Pak, Mbak Ani Pierce aja gitu. Nggak peduli itu mereknya dipakai apa, terus dokternya siapa, nggak peduli. Yang penting saya secara personal saya deket kok sama dia gitu. Jadi misalnya milih Sekarang lagi presiden masanya gitu kayak ya, gitu ya. ya milih presiden gitu. Itu bukan cari yang pinter, bukan. Yang deket aja, yang kenal sama kita gitu. Misalnya kalau Bang Sandi Uno mencalonkan presiden, ya kita pilih dia aja karena dekat gitu. Itu Kebetulan itu adalah kenal. itu adalah marketing 4.0. Jadi engagement yang penting. Nah, tugasnya si calon presiden ini harus menciptakan engagement, bukan awareness ya. Bukan awareness, engagement. Nah, konsekuensinya kalau disapa harus nyaut. Kalau disapa nggak nyaut, halo Bang Sandi Uno, nggak disaut, nggak dibales, ya udah lupakan gitu. Itu kejamnya Selesai. kejamnya konsumen zaman sekarang itu di situ. Ya, ya, 3R ya. nih. Jadi review, rating, recommendation. Nah itu. Jadi perlu ada uh, penyesuaian ya. Tapi saya udah selama ini sudah pakai marketing 1.0 Pak, 4P. Product, price, place, promotion. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Asal kita remajakan ya pendekatannya itu dengan 4.0. Karena kalau enggak, nanti Anda dianggap ketinggalan zaman, dianggap expired, dianggap kadaluarsa gitu. Nggak Orang, relevan lagi. oh iya, orang lagi senang belinya lewat online. Nah, ini malah bikin restoran yang apa namanya Instagramable kan nggak relevan gitu. Ya, itu perlu ada perbaikan. Nah itu di workshopnya Pak Bi diajarin. Simple aja. Ya. Nah itu kemudian didokumentasi, ditulis di masing-masing usahanya, sehingga setelah workshop bisa dipakai sebagai panduan. Ya, itu bedanya workshopnya Pak Bi 2021 Yang lalu-lalu ya. sama 2022. Oke, jadi nanti workshop Sati lagi akan juga. semakin lengkap lagi ya. Jadi nanti sudah ada teorinya gitu, lalu akan ada kanvasnya gitu ya, yang kemudian Betul, kan bisa Masnya. untuk teman-teman isi sendiri, menyesuaikan dengan bisnis masing-masing, untuk memang dipraktekkan ya Pak Bia, untuk memang Betul. Nah, diimplementasikan nanti keseharian. dokumen itu bentuknya Google Form, Google Form. Jadi Oh, kenapa oke. Google Form? Supaya Pak Bi juga bisa mengkoreksi kan gitu. Koreksi langsung sama Pak Bi. Ya. Nah, Oh, kalau enak banget misalnya tadi udah diajarin, terus ngisi nanti terus dikoreksi sama Pak Bi loh. iya. Nah, nanti kalau dipraktekkan ketemu
ketemu masalah ya, itu nah boleh konsultasi khusus ya, konsultasi khusus ya tentunya sesuai dengan operatingnya ya, ada biaya dan segala macam, tapi sistem dan dokumen prosedurnya. yang kita kerjain yang itu juga. Itu untungnya kalau kita punya dokumen. Jadi membedakan dengan workshop. Kalau dikasih materi pelajaran ya teori lagi tuh. Iya benar. Teori lagi. Padahal Nah, kan Pak kalau Abi selalu bilang bahwa apa ilmunya Pak Abi itu baru keluar magicnya kalau dipraktekkan. ya karena ilmu teori ya, ilmu yang namanya ilmu itu pada hakikatnya adalah untuk mengajari kalian supaya bisnisnya menjadi bagus, ya, menjadi baik-baik saja gitu. Tidak ada ilmu yang mengajarkan bagaimana kalau bisnis saya nanti tidak baik-baik saja. Iya benar. Nggak dipikirin tuh, when things go wrong itu gue mesti ngapain? Nggak tahu. Nggak ada ilmunya tuh. Iya Nah, benar. disitulah pentingnya belajar wisdom. Kenapa? Karena wisdom itu adalah teori baru yang lahir dari teori lama yang ketemu masalah, kemudian ditemukanlah solusi baru, jadi teori baru gitu. Iya Nah benar. itu kalau Pak Abi, namanya wisdom ya. ini ada yang nanya nih Pak Abi dari Silva Hmm. Desya. Hmm. Menyangkut yang tadi Pak Abi bahas mengenai influencer ya tahun 2022. Artinya siapapun sebenarnya bisa memberi pengaruh ya Pak. Nah ini beda lagi ini. Jadi kalau kita mau ngomong influencer, kita harus sepakat dulu sih. Hmm, Sepakat dulu, disamakan dulu persepsinya gitu. ya. Jangan asal nyeplos influencer jangan gitu. Ya. Hmm, Karena influence itu sebetulnya terjemahnya pengaruh ya. pengaruh ya. Pengaruh itu tidak harus ditawarkan, tidak harus Hmm, didorong-dorong, tidak harus diomongin gitu. Misalnya, Sati pakai kaos bisa bikin brand, ya. yes. Hmm, Nah, terus Papi juga pakai kaos bisa bikin brand. Nih kaosnya nih. hmm. Gitu ya. Aku juga. Sama loh kita. Nah, ih, Nggak janjian. nggak janjian. Oke. Nah, kalau Sati punya pengaruh kepada Mbak Hani Pierce misalnya, ya, Hmm. Sati pakai kaos bisa bikin brand, itu otomatis Mbak Hani Pierce tanya sama Sati, beli di mana sih, Ti? Gitu kan. Hmm. Nah, itu influence. Tapi kalau Sati bilang, ayo dong Mbak, beli dong Mbak, ini asik nih, ini bagus nih, gini-gini, itu bukan influence namanya. Ya. Jadi kita Ah, sepakat dulu nih, influencer itu adalah orang yang kalau dia pakai apapun diikuti sama followernya. Tanpa ngomong nih, tanpa oke. ngomong. Itu influencer. Ya, ya, ya. Nah, Oke. Jadi nah ketika kalau influencer ngelihat ada itu, orang yang ngelihat-ngelihat kita pakai apa, pakai diperhatiin pelan dikit apa, diam-diam diperhatiin, abis itu dia ikutin gitu setelah ngelihat kita itu berarti nah, ya itu, aku mempunyai influence kepada orang-orang itu influence gitu ya. ya. Jadi memberikan Iya. pengaruh kepada dia. Apakah pengaruh baik, pengaruh buruk, itu urusan belakangan. Tapi Gak usah sudah dinilai lah baik memberikan buruk. pengaruh. Oke. Nah, orang yang memberikan influence ini ada tiga macam, deh. Ada tiga macam. Orang biasa, atau sebutlah teman gitu ya. Kemudian seorang ahli, expert, Hmm. atau di bidangnya, atau Hmm. seleb, gitu Seleb. Hmm. ya, seleb. Jadi Hmm. misalnya, oh kok teman-teman udah pernah pakai kaos ini, gue belum, gitu. Pada beli di Hmm. mana sih? Nah itu influence by friend. Hmm. Nah influence by friend ini juga mempunyai pengaruh yang kuat karena you trust your friend. Karena uh, influence itu datangnya dari trust. Nah yang kedua, Hmm. ahli nih, wah Pak Bi pakar branding udah 50 tahun pakai kaos itu, wah gue juga mesti pakai kaos nih, karena dia kan ahlinya, pasti dia udah pasti bener lah milihnya gitu. Hmm. Jadi si pakar ini nggak usah ngomong apa-apa, diikuti sama followernya. Itu namanya influence by expert. Ya, nah ada juga influence by celebrity, orang-orang Seleb. terkenal. Hmm. Jadi misalnya Pak B kagum sama Bung Karno, pakai peci Bung Karno. Nah, itu
saya terinfluence oleh Bung Karno. Dia nggak nawarin peci loh dia. Dia tidak menawar-nawarkan, ayo pakai nggak gitu. Jadi influencer itu adalah level yang paling tinggi sebetulnya. Karena tanpa ngomong orang ngikutin. Ya, makanya kenapa kalau di iklan itu pakai bintang film terus pura-pura pusing, terus minum obat terus seger gitu. Itu dia mau dijadiin influencer. Nah, ketika kita ketemu orang yang mengendorse itu menyuruh kita beli. Ayo, silakan beli. Mari kita beli. Ini bagus loh, barangnya terbuat dari ini. Terus kita tanya, kamu pakai nggak sih? Oh, saya belum pakai. Nah, itu endorser. Kayak MC, kayak moderator lah. Kayak MC gitu lah. Dia hanya mengumumkan, tapi dia sendiri nggak ikut workshopnya gitu. Ya, jadi itu juga kalau saya alumni loh, gitu. Saya alumni BBB juga loh. Ya, bisa juga dilakukan oleh teman tadi yang ahli ataupun yang seleb. Nah, jadi kalau ada seleb yang menawarkan untuk beli barang ini tapi dia sendiri nggak pakai, itu dia menjadi endorser, bukan influencer. Kalau influencer tuh make ya, influencer tuh make. Influencer tuh pakai, tapi dia nggak ngomong apa-apa. Nah, ini terbalik banget tuh ya. Kalau dia make, kalau dia make, terus dia nawar-nawarin, dan dia mengaku puas gitu ya. Nah, itu testimoni. Itu testimoni. Ya. Jadi apa namanya? Makanya dulu Pak Bi waktu bikin iklan Extra Joss kan, gimana caranya Cristiano Ronaldo harus minum gitu. Dia harus minum gitu. Akhirnya minum ya Pak Bi ya? Akhirnya minum dia. Manajernya nggak segalak manajernya Del Piero. Del Piero itu nggak boleh minum. Ada minum ya. Ya. Aku ingat. Karena manajernya ada dua. Yang selalu bilang yes dan yang selalu bilang no. No, lucu sih. Iya. Jadi kalau gimana kalau nanti Del Piero minum? Nanti yang satu bilang, oh ya no problem, we can gitu. Terus yang satu lagi, orang Jepang itu bilang, no, you cannot drink. Because we don't know the ingredients, bla 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 gitu. Ya, jadi kalau kita ada sepakat bahwa influencer yang dimaksud adalah orang yang make dan dia mengendorse tanpa kata, ya itu artinya influencer. Oke. Gitu. Jadi bedanya itu ya, kalau testimoni pakai dan mengaku puas. Mengaku puas, menawarkan juga. Kalau influencer, menawarkan. Kalau influencer, make tapi diam aja, diam aja, nggak usah ngomong. Nggak usah ngomong. Sementara kalau endorser nggak make tapi nyuruh orang beli. Ngajak ya. Nah. Simpelnya ya. Ya kayak gitulah. Jadi kalau kita lihat Ustadz, dia ngomong gitu ya. Nah, kita lihat dia praktekin nggak. Kalau dia nggak praktekin berarti dia endorser aja. Ustadz. Tapi kalau contohnya itu loh, dia jual apa ayam? Saya gini, bukan. Ustadz kan nyuruh sedekah nih. Ayo sedekah nih. Udah, dia ayo sedekah, semua orang sedekah. Insya Allah nanti akan dibukakan pintu surga, bla bla bla, sedekah. Tapi dia nggak sedekah, nah itu berarti dia endorser gitu. Berarti teman-teman besok kalau nggak Ustadz, nah coba cek dia tipe yang mana, Ustadz endorser, influencer atau testimoni. Kalau testimoni dia ngaku pakai, dia ngaku saya juga sedekah. Nih lihat nih ya, saya sedekah nih. Nah, ayo ikut sedekah gitu. Gitu. Nah, kalau yang influencer itu nggak ngomong sih, nggak ngomong, nggak nyuruh, dia cuman pokoknya dia sedekah udah. Dilihat orang syukur, nggak dilihat orang juga nggak apa-apa gitu. Nah, itu influencer. Tapi diam-diam orang merhatiin gitu kan. Kok dia sedekah ternyata aku ikut sedekah gitu kan. Nah gitu. Jadi wah boleh ini. Wah ternyata Pak B ini sedekah nih. Udah ikut. Nah itu
Saya Iya, jadi iya, iya. influencer. Jadi influencer itu harus mempraktekkan dan berhasil. Mengapa? Nah, ini teman-teman harus tahu nih. Mhm, Kita harus waspada karena konsumen zaman sekarang itu sadis sekali. Ya, mhm. tadi siang juga Papi udah ngomong. Jadi Kencang konsumen lagi zaman ya. sekarang itu dia mengambil posisi tiga yang sangat berbahaya buat Mhm, kita. Ya, yang hmm, pertama dia mengambil posisi sebagai investigator, hmm. detektif, penyelidik. Jadi Iya, misalnya nih Sati bilang, ayo teman-teman ikut brand klinik, brand klinik. forum tanya jawab, forum konsultasi, bayar tipis-tipis gitu ya. Itu dikelola oleh Sati Subiakto dan Pak B gitu ya. Itu Hmm, konsumen langsung googling nih. mhm. Sati ini siapa ini? Siapa Pak sih? B ini siapa? Gitu. Oh ini bapak anak nih. Wah, bapak anak nih pasti kong kali kong nih, gitu kan. Nah Kok itu kali langsung dia kok. putusin gitu. Dia putusin, dia ketok palu. Nah, itu. Ya, sebagai Hmm, hakim dia ngetok palu. Udah divonis, nggak berhenti sampai di situ. Dia menjadi reporter. Dia laporkan kepada teman-temannya lewat sosial media. Dia iya. buka apa namanya live IG terus ngomong, itu brand klinik ya. Itu anak bapak ini kong kali kong. Nah, gitu. Jadi apa yang terjadi? Itu bahaya sekali buat kita. Kalau Hmm, kita tidak dari awal sudah menjelaskan positioning dari brand klinik itu apa, iya betul. gitu ya. Jadi Ya ini ada yang nanya nih. uh, Tadi mungkin belum nggak sempat mencatat ya. Kalau pakai hmm, dan ngajak pakai juga apa namanya Pak Bi? Namanya testimoni. ya testimoni. Udah ada ini. Jadi pakai dan merasa puas, mengaku puas, lalu dia ngajak-ngajak orang, yuk pakai, gue oke loh di gue gitu. Hmm. Nah itu Ya, kalau testimoni. zaman dulu itu ada tingkatannya itu. Kalau dia cuma diem aja pakai, jadi kita bayar siapa? Reza. Reza cuma pakai doang gitu. Pakai apa namanya? Pakai produknya tapi diem aja, nggak ngajak itu. Nah, dia sebagai model atau Nah, sebagai iya. sebagai sebagai influencer. Nah, kalau dia kemudian nyanyi, wah mana lagi? Nah, itu dia endorse. Tapi kalau Hmm. nyanyi sambil makan, nah itu keselak namanya. Itu nggak boleh Pak Bi ya, nyanyi sambil makan kesel. Iya, makan dulu baru nyanyi. Wah Pak Bi, ini pada penasaran nih. Tadi udah investigasi, investigator, reporter. Yang ketiga apa? Di antara investigator sama reporter ada menjadi hakim, menjadi judge. Oh, judge Jadi ya. investigasi, kemudian menghakimi, ya Hmm. itu representasi dari review, itu investigasi, kemudian Hmm. rating itu memutuskan, mengambil keputusan, Ini memberikan judge ya. nilai gitu ya, menjudge. Oke, Kemudian rating yang ya. ketiga itu adalah Reporter. sebagai reporter. Nah, menghadapi uh, udah serius keselak. Udah serius keselak. Lah iya toh. Lah kalau nyanyi sambil makan ya keselak gitu teman-teman. Oke. Nah, oleh karena itu bagaimana menghadapi konsumen seperti itu ya. Nah, itu diajarkan di WhatsApp Papi itu. Jadi kita bukan cuma mengenal, tapi kita sudah paham banget nih konsumen itu kayak gitu. Jadi sebelum kejadian kita mesti ngapain gitu. Ya Ya. contohnya lah, contohnya gini apa banyak kan teman-teman yang bilang saya mau selling-selling dulu Pak Bi, branding-branding kemudian gitu. Kenapa? Branding nanti kalau udah punya duit aja, ya 2 tahun lah kira-kira kita selling dulu, kita ngumpulin Hmm. cuan dulu, baru kemudian kita branding. Baru branding. Yang ngomong itu nggak sadar bahwa ketika dia memutuskan untuk tidak branding, itu proses branding tidak berhenti. Ya, tetap terjadi, Itu saudara-saudara. tetap terjadi. Saudara-saudara sekalian, tetap terjadi.
Dan itu dilakukan oleh konsumen ini. Yang tukang menyelidiki, tukang ngejudge, sama tukang reporter. Gitu. Jadi kita di-label sama judgement mereka ya? Iya, kalau mereka ini mereka lihat kita, waktu selling ini Pak Pi banyak ngasih diskon nih. Kenapa kok ngasih diskon? Ya kan saya import dari Cina harganya cuma 10.000. Di sini padahal harga pasaran itu 50.000. Nah, akhirnya saya kasih 50.000 kan. Tapi supaya kenceng larinya saya kasih diskon. Diskonnya 20.000. Nah, gitu kan. Jadi ketika sepanjang tahun saya kasih diskon, Pak Pi di label sama orang, wah Pak Pi ini raja diskon nih. Ya, jangan beli sama Pak Pi kalau tidak diskon. Akhirnya apa? Akhirnya ya Akhirnya ya udah terlanjur di label jadi raja diskon. Iya. Terus datang ke Pak Pi tolongin dong ini gimana cara menghapus raja diskon karena saya mau berbicara kualitas sekarang. Oh sudah telat. Gitu. Banyak-banyak begitu. Nah Pak Bi, ini ada yang nanya nih dari Rafa Zahira. Kalau low budget, mending pilih endorse terkenal tapi mahal atau influencer yang tidak terlalu terkenal tapi ahli di bidangnya untuk low budget, Pak Bi? Iya, kalau low budget, kalau saya malah pilihnya bukan low budget, no budget. No budget, aku baru mau bilang, nggak perlu pakai budget sebenarnya. Nggak perlu pakai budget. Pak Bi banget. Anda bisa membangun brand tanpa di-endorse oleh orang. Ya. Gitu. Kenapa? Karena brand itu adalah trust. Percaya. Jadi, Anda tinggal pilih mau percaya pada produknya, mau percaya sama perusahaannya, atau mau percaya sama orangnya. Gitu. Jadi kalau produknya misalnya ada masalah, yang nolong perusahaannya. Kalau nanti perusahaannya ada masalah, yang nolong orang yang pemiliknya, foundernya gitu. Jadi konsumen itu akan sangat permisif ya kalau sudah percaya sama entah perusahaannya, entah orangnya atau entah produknya. Misalnya produknya ini sekarang kok rasanya nggak sama sama dulu ya. Wah ini kayaknya cuman ini aja nih, cuman mungkin batch ini aja nih, ya atau chefnya aja nih lagi ngantuk. Tapi ya nggak apa-apa lah kan nama perusahaannya terkenal gitu kan. Yang penting restorannya tetap ini. Yang penting restorannya tetap ini gitu. Nah ketika restorannya itu go public terus sahamnya itu turun, kan orang biasanya kalau dijual aja daripada rugi jual aja. Nah sekarang pas mau dijual dia bilang siapa nih yang pemiliknya siapa sih? Oh Bang Sandi Uno. Ya percayalah kalau dia udah. Kita walaupun harganya turun terus, diamin aja ntar naik sendiri kan gitu. Jadi trust itu saling menolong, Trust pada produknya menolong supaya produknya laku. Trust pada restorannya atau tokonya atau perusahaannya supaya brandnya itu dipercaya. Trust pada orangnya itu karena personal brandingnya dia. Jadi emang jadi tiga-tiganya harus dibangun, tapi iyalah. Kalau cuma satu itu namanya budget cekak. Budget cekak. Tapi kalau kan tahu caranya, kalau tahu caranya bisa no budget. Iya, ya. Pak Bi. Nah, kalau tahu caranya, itu diajarin nggak di workshop Pak Bi? Diajarin. Gimana caranya no budget? Makanya kaos kita tulisannya apa nih? Bisa bikin brand. Diajarin bisa kok malah nyuruh orang nih mas. Nah ini juga ada dari di Indria. Nah cara mengamankan saat mereka investigasi, report dan judging gimana Pak Bi? Oh tadi nyambung yang tadi ya. Oh iya. Ya, jadi gini. Belum selesai dongeng. Ya jadi Anda tidak boleh menganggap konsumen itu good guy. Ya. Karena masa-masa itu sudah lewat. Masa-masa customer itu adalah raja, customer adalah teman.
itu sudah lewat. Sekarang customer itu adalah investigator, hakim, dan reporter. Itu yang Anda hadapi. Hasilnya pasti sadis karena dia ngejudge, ya. Ibaratnya Anda mengundang konsumen ke toko Anda, resto Anda, itu Anda ngundang macan loh. Undang macan. Dia masih di restoran. Dia masih ngadepin piring kotornya itu. Oh, dia sudah ngejudge kemana-mana, dia sudah report kemana-mana. Mau biar nggak? Iya. Ya kan? Oleh karena itu caranya gimana? Dikandangin. Dikandangin gitu. Jadi dikandanginnya gimana? Ya udah, kalau Anda misalnya kategorinya resto fast food, ya udah resto fast food gitu. Atau kayak Papi ya dikandanginnya sebagai praktisi brand, ya udah praktisi. Saya bukan akademisi gitu. Jadi kalau saya dicap, oh Papi sebagai akademisi kok nggak ngerti teorinya? Oh, saya bukan akademisi, saya praktisi kan gitu. Jadi udah dikandangin dulu nih si investigatornya. Gitu, Ti. Oke, Pak Bi. Nah, ini udah mulai banyak pertanyaan, Pak Bi, nih. Kita bahas satu-satu ya, Pak Bi, ya? Ya, boleh. Oke. Nah, ini dari Fantivan. Seberapa berpengaruhnya rating terhadap produk, Pak? Kan dari berbagai konsumen tentu ada yang sesuai atau tidak sesuai dengan ekspektasi. Ada yang subjektif, ada yang objektif. Ya. Bagaimana, Pak? Ya, nggak enaknya memang konsumen itu subjektif semuanya. Sebenarnya subjektif ya, nggak ada yang objektif. Mana ada konsumen objektif? Iya, benar. Ya kan kalau Pak Bi selalu bilang, everybody is not our customer ya. Jangan berharap semua orang itu customer kita. Makanya perlu ikut kelasnya. Oke, Pak Bi, ini dari Rizkaf 86. Apa nih? Mau ke warung nggak jadi kalau ninggalin ilmu Pak Bi itu aja rugi rasanya. Loh, kirain pertanyaan. Maaf, saya pikir pertanyaan. Ternyata Pak Bi mengalahkan warung. Warung. Oke, suka banget cara pemaparannya. Saya belajar banyak. Makasih. Terima kasih, Mas Riki. Nah, ini ada pertanyaan nih. Dari Aura Sufa Cookies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Bi, nge-branding suatu produk, apakah produk tersebut harus menyebar ke toko-toko dan reseller? Atau bagaimana Pak Bi? Nge-branding satu produk, apakah produk tersebut harus menyebar? Oh, enggak juga. Kalau zaman, tergantung bisnis modelnya. Jadi apakah Anda menggunakan distributor eksklusif, ya, artinya disebar ke toko-toko, warung-warung, atau Anda menggunakan online marketing, ya. Jadi Anda mempunyai toko online dan kemudian orang pesen, nah Anda baru bikin produknya juga nggak masalah, gitu. Begitu. Itu ada yang katanya mau menimba ilmu. Mana? Bawah-bawah ya? Aku masih di atas nih soalnya, lagi nyari pertanyaan-pertanyaan. Sebentar. Selamat malam Pak Pi, izin menimba ilmu Pak Pi. Emangnya gue sumur. boleh. Ditimba, Mas. Tenang aja. Silakan ditimba. Ini Pak Pi bercanda aja nih kalau Mas Hati. Iya, sebenarnya kan ngobrol bapak anak aja nih, seru-seruan kita. Enggak, masalahnya kan tadi Pak Pi tadi posting di Pak Pi ini ayah yang galak. Oh iya, aku lihat. Aku belum sempat menyebar, merepost dan yang lain-lain belum sempat. Nanti aku repost. Tapi kalau Pak Bi dibilang ayah yang galak itu bisa dibilang enggak loh. Pak Bi itu nggak pernah marah jadi ayah. Beneran? Iya, ya kan? betul. Tapi karena nggak pernah marah justru kita takut. Jadi ini kalau marah kayak apa ya gitu kan? Nggak pernah marah, beneran. Pak Bi itu lovely dad. Benar-benar halus, benar-benar luar biasa lah. Cuma sibuk aja. Dulu Pak Bi masih ingat tuh, saat masih umur 5 tahun terus nakal.
nggak tahu ngejatuhin apa gitu, terus diliatin aja sama Pak Bidi, cuma diliatin doang gitu, terus dipelototin dikit, gitu, itu kamu malamnya demam. Oh ya? Iya. Nah kapok deh, Pak Bidi udah Oh. nggak mau melotot lagi. Oh, sejak itu makanya nggak pernah mau marah karena gitu ya? Iya, daripada bawa ke dokter mahal, mendingan nggak usah marah. Benar. Nah, Pak Bini ada pertanyaan lagi. Dari Ihsani Madudin. Malam Pak, saya mau tanya, haruskah kita membangun personal branding di era saat ini? Saya pernah mendengar perkataan dari your business it's yourself, your company branding its own personal branding. Gimana sih Ya, kalimatnya? Your dengar business is dari yourself, your siapa? company branding its own personal branding. Ya, kalau kalau dari googling ya udahlah. Mungkin orang itu lagi ngelindur nulis gitu, biar aja. Ya, jadi seperti Pak Bi tadi bilang ya bahwa memang penting membangun ketiga tersebut. Product branding, company branding sama personal branding. Karena Ya, sebetulnya kenapa sih kita membangun trust kepada tiga poin ini? Jadi pada saat ada satu yang terpaksa, karena kan nggak mungkin ya bermasalah. kondisi semua ideal, semua baik-baik aja, itu nggak mungkin gitu. Jadi kalau ada salah satu yang bermasalah, trust itu nggak cuma sebenarnya kita mau ngandelin cuma product branding, kepercayaan hanya kepada produknya. Begitu bermasalah selesai. Tapi kalau kita membangun juga company branding dan membangun juga personal branding kan masih bisa nyangkut gitu Pak Bia, bisa menolong Iya, betul. keruntuhan si produk branding tersebut. Jadi sebenarnya Betul. pentingnya seperti itu. Iya. Sayang kan? Oke. Lalu gimana? Masuk workshop Pak Bi, tapi belum satu bahasa. Karena saya baru belajar usaha. Ada saran Pak Bi? Gimana maksudnya? Ya, mana nih Ya maksudnya? tinggal belajar usaha. Yang Tinggal mana nih? Yang diusahakan. mana nih? Dari Mas Sandi Kurniawan. Oh, oke. Masuk workshop api, tapi belum satu bahasa karena saya baru belajar usaha. Ada saran? Ini maksudnya udah ikut workshop atau gimana? Mungkin ya. Ya nggak paham. Mungkin maksudnya masuk Coba IG dijelasin Mas live-nya Andi. aja kali ya. Boleh Mas Andi di bawah. Oke, sambil aku ini lagi ya. Enggak, Pak Bi ini memang ini nih deh, apa namanya, masalah semua ya. orang ya. Jadi kita sekarang ini hidup di over information. Jadi terlalu banyak informasi sehingga kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah gitu. Ya. Kalau zaman Pak Pi dulu masih mending ya, ada bukunya diikutin kan, buku ini, lanjutannya ini gitu. Jadi jelas langkahnya. Kalau sekarang ini semua orang ngomong tentang brand. Wah, Pak Pi benernya setengah mati. Ya, dari mulai tahun 2014 itu macam-macam ya. Iya, gitulah. Jadi menurut saya jangan semua didengarkan, jangan semua dibaca, ya. Harusnya begitu. Dan yang paling penting sebenarnya gini sih, kalau udah dapat belajar ilmu dari siapa gitu ya praktekin. Nah, ketemu bener enggaknya itu kan pada saat dipraktekinnya kan. Betul. Bukan cuma ketika everything goes well, tapi juga ketika everything goes wrong. Goes wrong, justru itu paling penting. Nah, Pak Bi, ini ada pertanyaan dari Ibna Umi. Pak Bi, saya mau tanya, apakah branding bisa dikatakan sebagai produk kapitalis? Udah nggak usah ngurusin kapitalis lah, udah. Udah biasa-biasa aja. Ya, karena bisnis itu tujuannya memang uang, udah gitu aja. Nah, apakah mendapatkan uang itu dengan cara kapital, pakai modal, atau kita ya sudah pakai usaha sendiri atau apa gitu. Jadi nggak usah terlalu dipikirin lah, nanti malah ribet ya. Iya, benar. Ilmu nggak penting, nggak usah terlalu dinilai-nilai gitu, ini kapitalis atau bukan. Iya, nanti ujung-ujungnya,
wah ini riba, wah. Kembali ke niat aja, niatnya apa pada saat mulai bisnis. Nah, Ya, betul. oke Pak B, ini ada lagi dari Ricky Safir. Tanya dong, katanya. Hmm. Kalau sweeping atau razia barang palsu, apakah perlu diekspos ke media hasilnya? Agak khawatir backfire, jadi jeopardize the brand image. Mohon bimbingannya. Yang anu siapa? Yang sweeping siapa? Yang Mungkin punya barang maksudnya palsu siapa? bisa, mungkin produknya Mas Ricky ini dipalsuin orang gitu ya? Hmm. Iya Anggaplah mungkin. begitu. Anggaplah misalnya tas LV gitu. Nah, di sweeping barang palsunya dan maksudnya itu justru mau diangkat ke media gitu ya. Iya, Nah, bagaimana Pak Bi? maksudnya ini loh barang palsunya gitu. Nah, cilakanya emang barang palsunya itu mirip banget sama aslinya. Jadi malah jangan dibeli karena ini palsu. Nah, yang asli ikut nggak dibeli. Ya, aku ingat nasihat dari Pak Bi. Jangan khawatir barang kamu tuh dipalsuin orang. Karena barang palsu itu sebetulnya ikut mempromosikan barang kamu yang asli. Aku ingat banget Pak Bi Iya, pernah ngomong. Pada betul. saat aku mau mulai bisnis barang ya. Betul, memang begitu. Nah, Pak Bi, ini ada yang tanya dari Anton B. Handoyo. Pak Bi mau tanya, NFT apakah bisa untuk branding? Wah, kejauhan sih. Masih Yang pasti kejauhan ya. bisa lah ya. Yang pasti Pastinya bisa ntar bisa. karena NFT itu kan Sati bikin profilnya Sati, bonekanya Sati lah gitu. Ya. Iya. Nah, sekarang di boneka itu mau dikasih baju apa nih? Baju Louis Vuitton, ya mesti beli ke Louis Vuitton. Bukan beli bajunya, beli ini ya, Beli baju untuk ditaruh di untuk NFT khusus. NFT itu. Jadi si Sati sendiri harus keluar duit, beli bajunya, kemudian yang mau ngobrol sama Sati harus bayar juga karena ngobrol sama Sati itu harus bayar. Lebih parah lagi, mendingan sekarang ngobrol sama Pak Abi nggak harus bayar. Iya. Nanti kalau sudah Ya, NFT bayar loh ngobrol sama Pak Abi. ya nanti kita bareng-bareng ngelihat lah ya evolusi ke NFT ini seperti apa Ya, gitu kan nanti. masih terlalu awal untuk kita bicarakan ya. Itu jadi ngomong kosong aja. Oke. Raja Rimba Outdoor. Cara nge-branding ojek online di daerah sekitaran kampus. Karena daerah saya tinggal tidak masuk Gojek atau Grab. Oh, jadi maksudnya berarti masnya mau bikin ojek online tapi khusus daerah yang nggak ada Gojek atau Grab itu maksudnya? Apa Ya, memang di kotanya nggak dilirik sama Gojek belum sama ada Grab. Gojek sama Grab. Ya. Yang ada cuma ya udah kesempatan bikin gitu. Iya justru. Ya. Silahkan. Ya Segera kalau udah diambil. satu-satunya mau otomatis nge-branding dengan sendirinya. Yang Iya penting bener ya. itu, Monopoli. yang penting Anda menjaga amanah lah ya, bisa dipercaya gitu. Jangan beli martabak begitu dikasih ceplok telur, jangan gitu. Ceplok telur, ditumis pakai kecap, pakai bawang merah, bawang putih, cabai rawit kesukaan Pak Bi. Nah, itu the best. Nggak ada yang lain. Oke, ini dari rumah Balisimo. Sebentar Pak Bi. Pak Bi kan sampai jam berapa kita? Pak Bi mau ada meeting jam berapa? Jam 9. 9 nggak apa-apa ya. 9 kurang lah kita udah penutupan. Oke. Selamat malam Pak Bi. Sebagai content creator, branding atau personal branding seperti apa yang diperlukan? Terima kasih. Ya, Lebih yang ke arah penting personal tujuannya branding. dulu. Karena begini ya, sebagai content creator, Anda harus tahu bahwa sebelum mengkonsumsi produknya, itu konsumen mengkonsumsi kontennya. Ya. Konsumen mengkonsumsi konten atau tidak sangat tergantung dari kontennya. Konsumen mengkonsumsi produknya atau tidak sangat tergantung dari konten yang dia baca. Itu. Pastikan bahwa konten yang dibaca itu
itu menjadi call to action buat orang membeli produknya. Dari produknya. Itu yang paling penting, gitu ya. Karena banyak nih teman-teman yang nggak bisa bikin call to action. Kasihan deh lo, gitu. Karena kalau nggak ada call to action, nggak ada traffic, nggak ada bisnis. Ya teman-teman, itulah pentingnya konten. Nah, kebanyakan ngambil jalan pintas. Oh, apa namanya, call to action itu kita pakai scarcity aja Pak Pi, gitu. Misalnya, barang tinggal 10 biji, yang cepat dapat. Nah, itu scarcity. Tapi jangka pendek, ya kan? Cuma jangka berapa hari aja. Atau diskon sampai seminggu, ya seminggu doang. Setelah seminggu ngapain? Iya, bikin diskon lagi kan gitu. Jadi bikin scarcity-nya jangan begitu ya. Itu apa namanya bukan hasil pemikiran strategi ya. Tapi itu hasil pemikiran yang isep-isep rokok lah gitu. Isep rokok, iseng-iseng terus. Sementara. Nah, call to action yang benar itu adalah branding. Kenapa? Branding itu harus menciptakan call to action yang permanen. Gitu teman-teman. Itu udahlah, diajari kok di workshop, diajari. Brand harus bisa menciptakan call to action yang permanen. Permanen. Kalau enggak, bukan brand. Kalau nggak bisa, bukan brand. Ya. Okay. Buktinya mana, Papi? Buktinya mana? Oh. Ya, misalnya, apa namanya, Kopiko gantinya ngopi. Orang ngopi itu permanen. Seluruh dunia itu orang pada ngopi. Malah menjadi komoditi. Ngantuk juga permanen, Pak Bi. Iya, ngantuk permanen. Gitu. Ngantuk juga permanen. Jadi, buatlah branding yang menggunakan permasalahan yang permanen. Ya. Oke. Lanjut nih Pak Bi nih, masih banyak. Dari Fitri, Pak Bi dan Sati, izin tanya, pentingkah digital marketing untuk memperkuat branding suatu produk? Ya tergantung apakah produk Anda bisa dipasarkan lewat digital. Karena Anda tadi menyebutkan digital marketing, apakah penting untuk branding? Sebenarnya nggak ada hubungannya sih, nggak ada hubungannya. Kalau konten penting buat digital branding. Nah, Anda sendiri tahu nggak digital branding itu apa? Digital branding itu? Iya, digital branding itu apa sih? Digital branding itu ketika kamu ketik nama kamu di Google, tiba-tiba muncul di rekomendasi. Ketik nama Subiakto, muncul praktisi brand 50 tahun. Gitu. Terus dibalik, diketik lagi, praktisi brand 50 tahun, muncul nama Subiakto. Nah itu baru digital branding yang benar. Apakah itu pakai SEO atau tidak, itu urusan belakangan. Tapi yang penting, nama dan maknanya harus jelas. Ketik Bung Karno, keluar proklamator. Ketik proklamator, keluar Bung Karno. Nah, itu adalah digital branding. Meskipun pada waktu Bung Karno meninggal, internet belum ada. Iya ya. Nama dan maknanya tuh harus bisa muncul gitu ya. Baru sukses. Nah, ini ada pertanyaan bagus ini. Selamat malam Pak Bi, maaf mau tanya dalam bidang jasa, terutama kursus musik, apakah bisa di branding? Bisa lah. Oh, iya. Saya kasih tahu ya, bocoran tipis-tipis ya. Masnya ini siapa namanya tadi? Sians Bagas. Wah, Mas Bagas. Ya, coba deh. Anda itu mau bikin kursus musik yang jawab. Titik. Ya, kursus musik yang
Contohin Pak Bi. Kursus musik yang cepat bisa, itu boleh. 2 kali datang langsung bisa main musik. Fales apa enggak urusan belakangan. Yang penting bisa. Yang penting bisa kan gitu. Oh, mengarah ke bidang wedding. Oh, berarti kursus musik yang alumninya jadi wedding singer. Gimana? Atau kursus musik yang khusus untuk di sini nggak kayak orang bule ya. Kalau orang bule kan mereka nyanyi dansa itu ada kursusnya khusus untuk pengantin ya. Kalau di sini kan enggak. Iya, pengantinnya Oh iya gamelan. betul tuh, mengarah ke wedding. Betul. Betul yang mana tadi? Untuk wedding singer berarti ya. Nah, ya itu udah branding ya Pak Bi ya. Itu udah Positioning. branding. Cuma tinggal kasih yang aja. Ya. Jadi kursus Layer musik wedding. yang untuk wedding, kursus musik wedding. yang untuk rebana bisa, kursus musik Ini belum ada deh yang tuh emang player muslim, wedding. Berarti new kategori tuh, Mas silahkan new segera kategori, di ini. bagus tuh, silakan Belum segera ada. diambil. Bagus. Pertanyaannya bagus. Nanti ini pertanyaan yang lebih mengarah begini, memang harusnya dijawabnya di forum Zoom ya. Jadi Oh iya nanti ya. bukan lewat IG gini. Kalau IG gini kan kita cuman lucu-lucuan aja nih. Iya, ini ngobrol-ngobrol berfaedah. Iya. Jadi Gitu. gimana Pak Bi, Jadi, nanti forum brand klinik yang melalui Zoom itu mulai perkapan Pak Bi? hari Senin malam. Senin ya? Ya. Senin malam di minggu depan kan? Jadi Minggu masih ada depan. waktu nih kalau yang pada mau daftar, itu bisa klik di bio-nya Pak Bi ya? Bionya Papi bisa, bionya Sati ada kan? Aku lagi mau aturin malam ini di Linktree. Ya. Nanti, Jadi atau HTTPS biasa ya, atau www.brandclinic.com. Aku klik ini www.brandclinic.com. Yang typo udah dibenerin ya Pak? Ya, aku malah nanya itu. Udah. www.brandclinic.com. Nah, bisa diklik. Bagi teman-teman yang pengen brand klinik tapi lebih panjang, berapa lama Pak Bi waktunya? Sama 2 jam, cuma 2 jam ya. bisa lebih bebas nanyanya tentang perusahaannya. Kalau di Ya, sini kan dan mungkin nanti kita akan ada pilih-pilih. materi yang Di akan sini kita Om Handoko. Mas Handoko. Selamat malam Om. Aku ngefans loh sama Om Handoko. Aku selalu mengikuti Keren. posting-postingannya. Keren banget. Oke. Jadi nanti akan seperti itu Abi ya. 2 jam. Tapi perbedaannya memang pertanyaannya bisa lebih fokus kepada bisnis masing-masing teman-teman gitu ya, yang sudah punya ataupun baru mau. Dan nanti Pak Bi mungkin juga akan sharing materi yang berhubungan sama pertanyaan-pertanyaannya. Gitu. Ya, jadi kalau di Zoom kan bisa sharing ya Pak Binya ya. Jadi mungkin Pak Bi ambil metik satu topik gitu. Nah, nanti kita bahas sedikit. Nanti adakah yang permasalahan di kantornya itu atau di perusahaannya sama seperti topik tadi. Misalnya branding 1.0 itu meliputi merek, logo, sama packaging. Nah, ada yang punya masalah nggak gitu? Jadi itu lebih tajamnya, lebih tajam lah. Kalau gini kan ntar ini nyangkut sana. Iya, macam-macam sesuai pertanyaan yang dari ini ya, maksudnya dari publik. Tapi ya nggak apa-apa. Ini kan biar bagi-bagi ini ya Pak Bi ya, bagi-bagi apa tuh namanya feel brandnya, ya itu ada lagi yang nanya nanti Randy Ermansyah. Ya. Tapi ada nggak kelas khusus personal branding untuk calon politisi muda? Ada, karena
ini udah khusus personal branding. mendekati tahun-tahun Ada. politik ya. Biasanya kita adakan sih. Ya, ada. Nama kelasnya itu khusus personal branding nama kelasnya. Gitu. Iya. Tuh. Jadi memang lebih banyak. Pak Abi minum dulu deh, Pak Abi. Ya, ini batuk-batuk. Silakan. Kesian jadinya. Pak Abi, nah ini ada yang nanya nih. Nanyanya sampai diulang karena pengen banget dijawab kayaknya. Apiko, Pak Bi, di era digital sekarang, apakah kebiasaan masyarakat untuk berbelanja offline masih tetap stabil? Saya kira nanti ke depannya kita akan bermain hybrid ya. Artinya ada yang kita jual offline, kemudian ada juga yang kita bisa kita jual online. Ya. Nah, yang dijual offline itu biasanya berkait dengan sesuatu yang sudah kebiasaan yang sudah tidak bisa dirubah. Ya, ini apa namanya? Yang offline ya. Ya biasanya kuliner itu pasti offline lah ya. Karena kalau dijual online aja itu rasanya tidak seenak ketika dimakan dine-in. Tetap beda. Nah, ini peluang buat teman-teman yang tetap mau bertahan dengan bisnis offline. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita makan gudeg Yujum, makan di tempatnya dia, dan makan dari kalengan, itu rasanya beda. Meskipun sama-sama diangetin, sama-sama dipanasin. Nah, ya, itu beda. Tetap beda, tetap itu natural kok. Ya, itu. Meskipun nanti ada NFT, nggak bisa Anda pacaran sama NFT-nya, nggak bisa. Tetap harus sama orangnya. Feel-nya rasa itu nggak bisa lah, belum. Nggak akan bisa nih. Didigitalisasi. Oke, Pak Bi, ini ada yang bertanya nih, Pak Bi. Dari Houtsmas Simon. Kalau udah dapat cap barang ibu-ibu, bisa nggak kita rubah ke anak muda, Pak Bi? Misal udah 3 tahun gitu, apakah perlu ganti merek saja? Nah, ini perkara rebranding. Iya. Saya cerita aja ya. Cerita contohnya Radio Prambors. Radio Prambors itu tahun 80-an Pak Bi pernah diundang sama pemiliknya Mas Malik. Dia bilang, Pak Bi, Prambors itu kan positioning-nya adalah radio 1525. Artinya penyiarnya, kemudian materi siarannya itu tentang tentang perilaku dari remaja 15 sampai 25 gitu. Terus gimana Mas Malik? Ya kita sekarang ada masalah. Karena itu kita lakukan 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang ini yang dulu umur 15, sekarang sudah jadi 25. Yang umur 25 sudah jadi 35. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kontennya itu kita robah mengikuti pendengarnya yang berubah usia? Atau kita buatin radio baru? Ya. Jadi Prambors tetap di 1525 dengan konten-konten bagaimana cara nyontek, bagaimana lulus ujian, bagaimana deketin cewek, bagaimana ngapel pertama di malam minggu, terus gimana cara merayu cewek waktu reunian, kayak gitu. Tapi ketika 10 tahun kemudian, topiknya sudah berubah. Tanpa disadari, itu penyiar udah ngomongnya, first jobber itu cari kerjanya gimana ya caranya? Kalau udah lulus kuliah, itu ngelamar kemana ya enaknya? Jadi
Yang dibicarain sudah affair-nya sudah beda. Beda. Nah, ini apa namanya, mengambil dari cerita ini, artinya kalau Anda mau nggak mau dicap sebagai produk ibu-ibu, ya Anda harus ngebahas affair-nya anak muda. Gitu. Jadi jadilah Prambors. Kontennya konten Prambors. Jadi di sosmed Anda, itu isinya ya tentang affair anak muda. Jangan terus bagaimana memilih ginekolog yang bagus, siapa ya dokter melahirkan yang bagus. Itu bukan affair anak muda. Ya. Itu problematik bagaimana menundukkan suami itu jangan dibahas. Suami harus ditundukkan ya. Lu tahu. Oke. Gitu. Ya. Oke, ini masih ada waktu sih menjelang jam 9 ya, mungkin 5 menit lagi, sekitar 2 pertanyaan lagi ya Pak Bi. Nah, ini di kolom questions juga udah ada yang bertanya Pak Bi, ada 2 pertanyaan. Dari Raitoya Indonesia. Ramen itu makanan khas Jepang. Bagaimana pendapat Pak Bi kalau nge-brand Indonesian ramen style? Ya. Kelihatan nggak tuh? Ramen Indonesia makanan khas Jepang. Bagaimana pendapat Pak Bi? Ya. Nah, sama apa bedanya sama Indomie ya? Mie kan juga, mie kan juga bukan Indonesia ya. Mie kan datangnya dari Cina. Asalnya China. Dari China. Nah, kemudian bagaimana membuat menjadi branding Indonesia? Ya bisa aja, di bumbunya yang kita rubah. Lucu juga kali ya, soto ramen gitu. Kari ramen itu seru juga kayaknya. Indonesian ramen style. Oh, jadi ya Nusantara tapi pakai mie-nya mie ramen gitu ya. Khasnya ramen tuh apa sih sebenarnya? Khasnya ya tuh mie juga gitu. Ini ada aku kadang-kadang ramen Padang ya. Ramen Padang. Juga. Aku tuh kadang-kadang kalau ke restoran ramen yang rasanya nggak terlalu Jepang, ya emang rasanya kayak makan Indomie, bener sih Papa. Nah ini mah Indomie tinggal tambahin telur ceplok gitu kan ya. Apa telur yang bukan ceplok sih. Sebenarnya yang unik tuh soba sebenarnya. Bukan ramen. Soba ya. Soba itu yang waktu pas Mama ngidam aku, gimana? Mama hamil Papa ngidam, aku soba ya, bukan? Soba. Itu dari tepung hitam. Dari wheat hitam. Bukan wheat putih. Oke, jadi intinya itu pendapat Pak Bi adalah memang bisa dilakukan ya. Bisa aja. Indonesian ramen style. Kan kalau milenial kan senangnya kolaps ya. Kolaborasi antara ramen dengan Nusantara. Iya, Nusantara misalnya. Sama kari gitu. Kari ayam ramen. Nah, siapa tahu ya. Orang pengen nyoba. Apalagi milenial itu kan yang penting dia udah nyoba dan dia bisa cerita. Karena kalau dia belum nyoba, belum cerita itu dosa paling besar tuh buat milenial. Iya memang. FOMO. Oke, satu lagi nih di kolom question. Dari Gilix. Apakah sah jika membuat branding dengan membawa kata khas suatu daerah pada branding usaha kuliner? Oh, ya, sah-sah aja. Sangat sah. Justru salah satu kekuatan itu. Jadi begini ya teman-teman ya. Pada intinya membangun brand itu membangun trust. Ya. Nah, contohnya kafe. Kalau Anda bikin kafe, terus Anda mau membangun trust bahwa kafe kami ini adalah mempunyai house blend. Jadi campuran dari berbagai kopi dari berbagai origin yang kemudian kita menjadi khasnya house blending kita. Gitu.
Kalau Anda punya apa, keyakinan mampu membangun itu, ya silakan. Gitu. Kalau tidak mampu membangun dan mau cepat, mudah aja. Anda sebut aja originnya. Kami adalah kafe khusus kopi Arabica dari Toraja. Nah, gitu. Gitu. Nah, itu captive marketnya gede itu. Karena banyak orang yang suka kopi Toraja, terutama orang-orang Jepang. Atau kopi Gayo gitu. Jadi origin itu juga bisa menjadi satu ini. Ya, contohnya kalau kuliner tuh sate Madura gitu ya. Itu kan originnya Madura. Sate Marangi itu originnya di Purwakarta. Kemudian sate Padang itu kan nyebut origin juga. Ya. Pelatihan terdekat kapan Pak Bi? Tanggal 7 nanti. Tanggal 7. 7 ya. Untuk BMS ya, Branding Marketing Selling. Tanggal 7, 8 ya Pak Bi, berapa hari? Ya, 2 hari. 2 hari ya, 7 dan 8. Ya. Untuk Branding Marketing Selling. Itu enak sih ikut kelas itu, benar-benar bisa paham bedanya apa dan bagaimana saling istilahnya menopang satu sama lain ya Pak Bi ya. Ya. Sejalannya itu gimana gitu. Dan mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya, workshop saya itu begitu Anda mendaftar, kemudian Anda membayar, Anda akan dikasih link masuk ke member area, Anda bisa melihat untuk materi tutorialnya itu ada 23 video kalau nggak salah. Jadi Anda bisa lihat, silakan Anda lihat dulu, nanti pas ketemu Pak Bi, udah nggak nanya-nanya lagi tentang yang sudah tutorialnya sudah ada. Karena akan menghabiskan waktu nih untuk menjawab pertanyaan yang padahal sudah ada di video. Yeah. Nah, baru kemudian di workshopnya Pak Bi, Anda akan di-guide, dituntun bagaimana mengisi brand plan. Ya. Ya. Ini masih banyak pertanyaan yang mengalir. Mungkin satu pertanyaan Pak Bi nih, ya sebelum kita mengudahi. Dari Arif Babe. Pak Bi, bagaimana kalau brand kita karena berada di dalam mall, orang lebih mengenal mallnya? Ya. Jadi untuk Mas Arif Babe ya, bahwa Anda membuka toko di mall itu suatu pernyataan bahwa Anda tidak mampu menciptakan traffic. Itu dulu, diakui dulu. Makanya ngikut traffic ke mall. Ya, itu. Nah, sekarang traffic mall yang tadi ada yang mau beli baju, ada beli sepatu, ada yang mau makan, harus belok ke toko Anda. Itu dari stranger menjadi visitor. Bagaimana membuat orang itu visit your toko. Ya, itu ada atraksinya itu. Nah, atraksinya kalau zaman saya kecil dulu, tukang obat di Blok A itu atraksinya topeng monyet. Nah, Anda tinggal bawa topeng monyet ke toko Anda. Akan membuat orang belok. Gitu. Ya, bukan monyet lah, mungkin topeng yang lain. Gitu. Nah, setelah jadi visitor, Anda bikin dia comfortable, Anda merasa nyaman, sehingga mau menyerahkan nama, alamat email, dan juga nomor WA. Jadi Anda sudah pegang leads-nya dia. Ya. Setelah leads di tangan, Anda follow up lagi dengan penawaran-penawaran agar supaya mereka jadi konsumen. Nah, proses ini disebut funneling. Gitu. Jadi proses dari mulai mengundang masuk sampai jadi customer itu akan mengubah nama mall menjadi nama toko Anda. Misalnya Anda jualan mie ayam gitu ya, tapi mie ayam PIM, atau mie ayam Citos gitu kan, itu kan nama mallnya. Gitu. Nah itu karena Anda tidak dari awal tidak membangun traffic tadi supaya menjadi visitor gitu.
Oke, Pak Bi. Begitu, Ti. Nah, ini sepertinya sudah menuju jam 9 ya, Pak Bi, soalnya ada meeting jam 9. Mm-mm. Terima kasih banyak Pak Bi untuk malam ini. Nah, bagi teman-teman yang masih penasaran mau bertanya sama Pak Bi, itu ada banyak ini sih ya, ada banyak mediumnya, bisa DM ke Pak Bi. Tapi kalau DM pasti nggak bisa tanya lebih jauh ya. Ada juga brand klinik itu nanti, berarti namanya brand klinik forum ya Pak Bi kali ya, gitu Ya, ya, yang akan diadakan setiap Senin malam dan bisa daftar gitu ya di IG-nya Pak Bi, ada link tree-nya. Kemudian ada juga kelas Pak Bi yang terdekat itu tanggal 7 besok ini, 7 Januari, mm, yaitu kelas BMS, Branding, Marketing, and Selling. Magnet branding ada juga nggak Pak Bi? Bukan ya, brand disruption, sorry. magnet branding tanggal 17, tanggal 12, 15. Oh, tanggal 12 sampai 15 itu magnet Ya, branding, dan disruption itu tanggal, kalau nggak salah, minggu ketiganya deh. ya 26, Tanggal 29. 26 sampai 29. Ya. Ya, Jadi bagi yang masih pengen belajar dan tahu informasi lebih jauh, bisa di IG-nya Pak Bi bisa dilihat dan diklik di link tree-nya. Gitu Pak Bi, terima kasih banyak ya, teman-teman yang terima sudah kasih, Ti. mampir dengerin obrolan Bapak anak kita hari ini setiap hari Rabu malam. Jangan kelewat gitu ya. Karena banyak sekali ilmu dan wisdom dari Pak Bi yang Pak Bi dengan sukacita men-share kepada kita semua. Ya. Oke, sebelum tutup, silakan Pak Bi mungkin mau mengucapkan 1-2 patah kata kepada teman-teman. Ya, jadi brand klinik ini ada 2 ya, teman-teman. Yang live IG seperti ini, yang free ya, free. Ini tanya jawabnya ngalor ngidul lah, Anda tahu sendiri kan. Ya, Kemudian ngobrol-ngobrol kalau aja. yang brand klinik yang forum, itu lebih terarah karena ada topiknya, kemudian uh, pertanyaan yang terkait sama bisnis Anda sekitar topik tadi gitu. Jadi ada perbedaan di situ sehingga pesertanya bisa lebih fokus mengikuti topik yang kita tawarkan. Gitu. Itu aja. Jadi jangan lupa silakan mendaftar untuk forum brand klinik. Dan kalau yang serius, silakan monggo ikut workshopnya Pak Bi untuk tanggal 7-8 besok. Ya, terima kasih. Saya sudah sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.